Baik, kita menuju kepada materi kita ya, yang mana dengan judul Menuju Demokrasi Terpimpin dan Peta Kekuatan Politik Nasional. Mana merupakan mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Oke, di sini pertama kita bahas mengenai latar belakang ya, atau menuju demokrasi terpimpin. Di sini latar belakang dibentuknya demokrasi terpimpin yaitu pertama ada sebab khusus dan ada sebab umumnya. Yang pertama kita bahas mengenai sebab khusus, yaitu kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang yang baru. Karena pada sebelumnya memang yang digunakanlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, banyak fraksi partai yang mementingkan kepentingan partai. Nah, di sini banyak partai-partai itu tidak terfokus pada tujuan atau ya pada tujuannya pada saat memimpin pada saat maju ke dalam Dewan Konstituante, namun hanya mementingkan partai dan pribadinya sehingga kepentingan negara terlupakan. Kemudian sebab umum yaitu pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang gagal. Kemudian terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan banyak terjadi gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini pergantian kabinet secara terus-menerus terjadi di kalangan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu karena kabinet-kabinet mereka silih berganti kemudian atau saling menjatuhkan sehingga kabinet-kabinet yang ada hanya memimpin 1 atau 2 tahun ya, seperti yang kita bahas kemarin di video sebelumnya, yang mana ada 7 kabinet yang hanya yang memimpin selama 1 sampai 2 tahun saja. Kemudian banyak terjadi gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia ini merupakan materi kita yang awal sekali, yaitu mengenai disintegrasi bangsa. Kemudian itu adalah karena kondisi demokrasi Indonesia yang menyedihkan, maka Presiden Soekarno kemudian menginginkan penyederhanaan partai politik yang ada sesuai hasil pemilu tahun 1955 ya. Karena tadi ya kan di awal tadi ya kita bahas bahwasanya kepentingan partai selalu diutamakan sehingga partai-partai tadi saling menjatuhkan. Nah, karena melihat hal tersebut, melihat hal yang menyedihkan tersebut, maka Presiden Soekarno kemudian menginginkan penyederhanaan partai politik supaya agar bahwa tidak banyak partai yang saling bersaing. Nah, di sini partai politik yang ada sesuai hasil pemilu tahun 1955. Jadi empat partai uh, pemenang pemilu itu di sini yang disebutkan dari baris kedua, itu dalam konsepsinya dibentuknya kabinet berkaki empat ya, koalisi, yaitu wakil-wakil dari partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi penyerahan tadi partai itu membuat konsepsi, kemudian konsepsinya itu dibentuknya kabinet berkaki empat, yaitu wakil-wakil dari partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI itu sendiri. Kemudian setelah itu membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Nah, Dewan Nasional ini tidak hanya terdiri dari golongan fungsional ya, tapi juga berasal dari DPR, kemudian dari partai ya, kemudian terutama berasal dari golongan fungsional. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di layar itu ada namanya konsepsi presiden ya, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari tahun 1957. Nah, di sini isinya itu dalam pemeran struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Kemudian di sini ada upaya Presiden Soekarno. Pertama yaitu pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei tahun 1957. Sejak saat itu Presiden kemudian mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diajukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Letnan Jenderal Aha Nasution sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin.
Awalnya usulan ini sebenarnya ditolak oleh wakil-wakil partai, namun hal tersebut kembali dipertegas oleh Soekarno untuk disetujui usulannya ya. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari tahun 1959 yang kemudian disampaikan di hadapan anggota DPR anggota DPR ya pada tanggal 2 Maret tahun 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, sehingga Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April tahun 1959. Nah, di sini setelah disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 22 April tadi, kemudian Dewan Konstituante menindaklanjuti penyampaian Soekarno dengan cara mengadakan pemungutan suara ya untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden. Namun setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum ya atau kesepakatan untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sehingga keesokan harinya, 3 Juni 1956, Dewan Konstituante mengadakan reses yang bisa dikatakan akhirnya untuk selamanya. Artinya reses yang terakhir untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Hal ini menyebabkan kondisi politik semakin genting dan konflik partai semakin panas ya, dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam NKRI ya. Yang maksud di sini adalah pemberontakan seperti Andi Aziz dan sebagainya yang mengancam NKRI. Nah, kemudian setelah itu karena tidak adanya kesepakatan, kemudian melihat tidak adanya penetapan dilakukan oleh Dewan Konstituante, kemudian Presiden merasa bahwa harus melakukan sesuatu untuk mengamankan posisi Republik Indonesia saat itu. Nah, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, kemudian Presiden mengeluarkan sebuah keputusan yang kemudian diberi nama atau disebut sebagai Dekret Presiden. Nah, isinya itu yang pertama menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa reses yang terakhir dan untuk selamanya. Nah, karena melalui lewat Dekret Presiden ini kemudian ditetapkan sebagai pembubaran Dewan Konstituante ya. Maaf salah tulis di sini. Dewan Konstituante. Kemudian kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ya, ini kembali lagi kepada kegagalan tadi dari Dewan Konstituante, karena selama 10 tahun berdiri adanya Dewan Konstituante ini, tapi tidak ada sama sekali undang-undang yang kemudian ditetapkan, sehingga Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden ini kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berlaku kembali dan menghapus Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian yang tercantum dalam Dekret Presiden yang ketiga yaitu tentang pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS ya. Nah, pembentukan MPRS ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua ya, pokok bahasan yang kedua mengenai peta kekuatan politik nasional. Di sini sebelumnya di sini kita tidak terlalu membahas mengenai bagaimana ya sistem posisi Indonesia ketika itu, namun ketika ditetapkannya ini ketika dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu kemudian berlakunya demokrasi terpimpin ya, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, baik, mari kita masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu mengenai peta kekuatan politik nasional. Nah, di sini di layar kalian bisa lihat bahwasanya antara tahun 1960 hingga tahun 1965, kekuatan politik saat itu terpusat di tangan Presiden Soekarno yang kemudian didampingi oleh
dua kekuatan utama, yaitu TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Nah, TNI sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesa pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam politik. Nah, di sini kemudian menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD. Nah, dengan cara ya di sini terutama Nasution ya karena merupakan kepala staf angkatan daratnya. Nah, dengan cara dua taktik. Yang pertama, mendapatkan dukungan partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI. Nah, memang ketika itu PKI memang sudah dipegang oleh si Soekarno sendiri. Kemudian yang kedua yaitu merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara. Nah, disinilah nanti ketika terjadi pemberontakan gerakan 30 September itu kemudian Soekarno itu kemudian digadang-gadang menjadi dalang dari peristiwa tersebut karena PKI ketika itu sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya dengan Soekarno sendiri, kemudian juga erat kaitannya dengan Tentara Nasional Indonesia yang di angkatan udaranya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. Nah, PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948 ya. Ketika itu ya pemberontakan Madiun ini 1948 kita bahas pada disintegrasi Republik Indonesia dari aspek ideologi. Nah, di sini PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada tahun 1955, yaitu tepatnya pada saat pemilu. Nah, dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Nah, kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya ya. Karena memang PKI ketika ini sangat mendukung usulan-usulan yang diusulkan oleh Presiden Soekarno karena memang ingin merebut hati dari Soekarno sendiri, terlebih dari gagasan Nasakomnya itu nasional, agamis dan komunis ini merupakan termasuk dalam ideologi yang diterapkan oleh PKI sendiri. Nah, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, sebenarnya dua peta politik kekuatan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama tadi mengenai PKI dan yang kedua yaitu Tentara Nasional Indonesia yang mana merupakan bagian dari angkatan daratnya. Nah, kemudian dalam pergerakannya nanti itu maka banyak perselisihan yang terjadi antara TNI Angkatan Darat dan PKI itu sendiri, dan puncaknya itu ketika pada masa atau pada peristiwa gerakan 30 September PKI ya yang mana korban terbanyaknya itu berasal dari terbanyaknya dari anggota Angkatan Darat ya, terutama 7 jenderalnya. Yang mana bahwasannya dalang dari peristiwa ini disudutkan adalah PKI yang bekerja sama dengan Soekarno, kemudian ada juga menyinggung dengan CIA dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa Soeharto yang jadi dalang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya peristiwa itu kemudian menjadi puncak ya dari persaingan antara kedua kubu ini, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang bagian Angkatan Darat dan PKI itu sendiri. Namun pada akhirnya nanti yang dapat tempat ketika setelah peristiwa tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oke, jadi mungkin hanya itu materi singkat ya kita pada kali ini mengenai peta kekuatan politik Indonesia dan menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik nasional. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan tentunya subscribe video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.